Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa minal manahil ilmiyyah al-ukhra fi manhaj as-sada al-alawi qiyamuhum ala tadrisil ulum al-islamiyyah wa muwasilatihim ala wa muwasalatihim ala dhalika ala mari adwari tarikhihim wa la yazalu ma'ahiduhum wa arbitatuhum mundu sininil ghabirah ila yaumina hadha tahafadhu ala sulamin manhajai fi tadrisil ulum yurafiquhu manhajun tarbawiyun fit tazkiyah yatakharraju bihim at-talabatu ba'da sanawatin wa qad iktamalat malakatuhumul ilmiyah wa suqilat shakhsiyatuhumul imaniyah yatasaddaru lil ifadati wa mutaba'atis sayri ma'a jilin jadidin minal muta'allimin wa min malamihi manhajihim wa min malamih manhajihim al-ilmi al-inayatu bil kitabati wat ta'lifi fi mukhtalafil funun min fiqhin wa hadithin wa tasawuf wa siratin wa tarikhin wa tarajim wa ghairiha wa tadwinul hayyu lil ma'arifi wal ulumi min kalami a'immatihim wa salihihim wa baina aidina al-yawm turathun dakhmun min al-mu'allifatil qayyim من المؤلفات القيمة والمخطوطات النادرة التي لا يزال الكثير منها حبيس الخزائن. بارك. بسم الله. من يريد أن يقرأ؟ بسم الله. Aktivitas keilmuan lain dalam manhaj Sada Ba'alawi adalah mengajarkan ilmu-ilmu keislaman secara berkesinambungan dalam setiap fase sejarah mereka. Semenjak dahulu hingga saat ini lembaga pendidikan serta ribat-ribat yang mereka dirikan tidak pernah berhenti beraktivitas dengan mempertahankan tahapan kurikulum pembelajaran berbagai ilmu disertai tarbiyah untuk mensucikan akhlak. Dengan demikian, para murid akan lulus setelah beberapa tahun menimba ilmu dengan kemampuan ilmu yang mumpuni dan pribadi yang cemerlang dalam keimanan, sehingga mereka dapat tampil untuk mengajarkan orang lain dan meneruskan regenerasi ilmu terhadap generasi murid yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Para Sadah al-Alawi, mereka itu adalah bukan hanya sekedar menjadi syuyukhut thariqah yang menghantarkan untuk bisa sampai ke maqam yang tinggi, tetapi mereka juga mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu keislaman, tetapi mereka tadi bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga dengan tarbiyahnya untuk tazkiyatun nafas. Karena itu tugasnya Nabi itu sebetulnya yang harus kita teruskan, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Yatlu alaihim ayatihi, mengajarkan Al-Quran, ma'rifatul Quran, ulumul Quran, tafsirul Quran, yuzakkihim, dan mereka memberikan tarbiyah untuk tazkiyatun nafas, dan itu sedini mungkin. Diajarkan bagaimana at-tawadhu, bagaimana menghormati orang yang lebih tua, bagaimana adab, dan bagaimana seterusnya. Mulai dari kecil, masuk masjid diajari, copot sendalnya kiri dulu, masuk masjid kaki kanan dulu, diajari tahiyatul masjid, diajari i'tikaf juga begitu, kaki kiri dulu, pakai sendalnya kaki kanan dulu, diajarkan itu semuanya. Ini tazkiyah. Ini tazkiyah. Kemudian diajarkan niat-niat yang baik. Mereka itu yu'allimuna auladahum an-niyat as-salihah kama yu'allimuna surat al-Fatihah. Mereka itu mengajarkan
Niat yang baik kepada anaknya, putranya ini seperti ngajarkan suratul Fatihah. Gimana kalau ngajar surah Fatihah kepada anak kecil? Ditalgin. Bismillahirrahmanirrahim, diikuti. Mereka ngajarkan niat juga begitu. Saya niat hari ini untuk melakukan ini dan ini. Kalau mau makan saya niat makan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ngajarkan niat sholihah dalam segala halnya. Tarbiyahnya mereka. Kenapa? Wa yuzakkihim, untuk tazkiyatun nafas. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Walaupun sebelum mereka adanya fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Syuf, sebelum datangnya Nabi, orang Arab kanu fi dhalalim mubin. Mereka dalam jahiliyah, kebiasaannya semuanya buruk, saling membunuh, melakukan yang tidak senonoh. Tapi datang Nabi dengan membawa yatlu alaihim ayatihi yuzakihim wa yabul kitab wal hikmah, maka yang kanu fi dhalalim mubin menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas, menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di antara manusia ini semuanya. Begitulah asrafuna, mereka yatlu alaihim ayatihi yuzakihim wa ya'lul kitab wal hikmah, sekalipun dahulunya mungkin mereka dalam kesesatan, dalam yang salah, bahkan penyembah berhala, bahkan mereka orang yang kafir. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Begitulah pekerjaan, sehingga di hampir setiap daerah mereka membuat madros. Mereka membuat madros. Dan mereka jadikan madros itu untuk orang-orang yang khusus dan orang-orang yang umum. Ketika madros tadi itu adalah untuk orang-orang yang umum, pengajian, mengajarkan fikih, mengajarkan tauhid, mengajarkan itu. Ketika madros tadi itu adalah untuk orang-orang khusus, baca kitab. Ada baca ihya, ada baca itu, ada baca ini. Dan disebut itu rauhah. Biasanya dibuat ada di sore hari. Setelah selesai bekerja, setelah selesai itu semuanya. Nah, kalau sekarang kerjanya 24 jam. Kalau dulu teratur mereka tadi itu. Zuhur sudah berhenti bekerja. Nah, dia istirahat, sore dibuat rauhah. Rauhah itu majelis yang penuh dengan ilim tapi tidak tegang. Karena itu katakan rauhah, hiburan. Hiburan mereka baca kitab, hiburan mereka bahas ilmu dulu. Kalau sekarang ya adalah rauhah tapi bukan menjadi pembahasan ilmu. Mereka istifadah daripada majelis itu luar biasa. Masya Allah. Ada lagi mereka membentuk lembaga-lembaga pendidikan ilmu agama. Kalau di Hadramut ada ribat, ya saat itu arbitoh itu banyak ada di sana itu. Ada yang sampai eksis sampai sekarang, ada yang sudah nggak ada yang hidup kembali. Ribatnya Habib Ali itu luar biasa dulu, tapi akhirnya setelah itu nggak ada karena zaman komunis nggak terbuka. Sekarang mulai dibuka lagi. Di Inat Habib Hasan bin Ismail Hamid itu juga ada, tapi berhenti. Sekarang katanya mulai muncul lagi banyak sekali. Kalau di Indonesia ada Darul Hadis, ada Darun Nasiin, ada sebelumnya Al Khairiyah, ada di Surabaya. Itu semuanya di lambang bahwa mereka bagaimana menerapkan ilmu. Cuma dulu itu enggak berlomba-lomba, enggak semuanya buat pondok. Dulu itu kalau ada yang buat pondok, yang lainnya mendukung. Padahal mereka juga ulama ada di mana-mana. Sehingga yang membuat pondok tadi itu enggak banyak, cuma dukungan dari yang luar mendukung itu lebih banyak.
kuat pondoknya. Kalau sekarang sendiri sini buat pondok sendiri, cari duit sendiri, kemudian berkembangkan, ya berat jadinya. Berat jadinya. Berat jadinya, insya Allah. Begitulah mereka tadi itu, sehingga mereka mencetak kader-kader penerus yang bagus. Dipetik bunganya, keluar bunga baru lagi. Dipetik lagi, keluar lagi. Mereka ketika sudah meninggal dunia, keluar. Bagaimana kader-kader baru, baik dari turunan mereka maupun murid-murid mereka radhiyallahu anhum ajmain. Kami di antara karakter metode keilmuan mereka adalah perhatian mereka untuk membuat karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadis, tasawuf, sirah nabawi, sejarah, biografi dan lainnya. Aktif dalam menghimpun pengetahuan dan ilmu-ilmu yang berasal dari para imam dan orang soleh mereka. Di hadapan kita terdapat warisan ilmiah melimpah yang terdiri dari tulisan-tulisan berharga serta manuskrip-manuskrip langka. Banyak di antaranya masih tersimpan dalam tumpukan lemari. Nah, jadi mereka itu ada pertama ya yang dilakukan oleh para sadah itu, mereka tidak berkarya dalam tulisan, tapi mereka tasnifur rijal, mereka mencatat kader-kader. Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah ditanya oleh orang tentang anfas, artinya musannafat, muallafat Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maka beliau mengatakan ana min anfasih wa Syekh Ali Baras min anfasih. Ana termasuk karyanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Syekh Ali Baras karyanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mereka sibuk untuk mencetak kader sehingga tidak ada waktu untuk mencetak karya tulis. Karya tulis ini baru dilakukan di zamannya Al-Idrus, Habib Abdullah Al-Idrus dan Habib Ali Abu Bakar Sakran. Sebelumnya nggak ada malah. Dan itu pun tidak semuanya membuat karya tulis. Di antaranya Habib Umar bin Abdul Attas nggak membuat karya tulis, tapi ada karya ratib. Tapi keluar muridnya Habib Abdullah Al-Haddad yang mu'allafatnya sangat banyak. Syekh Ali Baras yang luar biasa. Jadi mereka tidak membuat karya tulis karena mereka mau mencetak karya-karya, mencetak orang-orang yang bisa membuat karya tulis. Jadi luar biasa mereka. Ada catatan-catatan karya-karya tulis mereka dan tidak sedikit. Itu adalah banyak ya. Mau fikih ada banyak. Hadis juga banyak. Tasawuf banyak. Sirah ada. Biografi, sejarah-sejarah orang-orang soleh ada. Dan lain-lainnya. Sehingga mereka bukan hanya sekedar dakwah bil kalam tapi juga bil aglam. Da'a ilallah bi fi'lihi wa magalihi wal hal ghair mudayya'i. Mereka tadi itu berdakwah dengan bi fi'lihi wa magalihi dan juga halnya tidak sampai tersia-siakan. Dengan hal, dengan magal, dengan fi'al, dakwah semuanya. Diamnya dakwah. Jalannya dakwah. Semuanya adalah bisa ditiru, mulai pakaiannya, mulai kebiasaannya, mulai duduknya, mulai sama tetangganya, mulai sama keluarganya, semuanya dalam dakwah ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah itu mereka itu layak untuk jadikan panutan. Siapa sih panutan? Al-Muqtadabih. Ciri kriteria Al-Muqtadabih itu bagaimana? Man yad'u nasa ilallah
bi fi'lihi qabla magalih, yaitu orang yang berdakwah ilallah, ngajak manusia kembali kepada Allah dengan perbuatannya sebelum dengan ucapannya. Kalau kita kan dakwanya cukup mulut walaupun nggak berbuat, tapi kalau mereka adalah perbuatannya sudah dakwah ditambahi dengan ucapannya, sehingga ucapan nggak banyak, mantap. Kenapa? Karena mendahulukan amal soleh dulu. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amilah sholihan, baru wa qala innani minal muslimin. Kalau kita kan nggak ngaku Islamnya dulu, amalnya nggak kelihatan, dakwanya dibuat untuk tijarah, buat untuk cari keuntungan, maka disitulah berbeda hasilnya. Berbeda hasilnya. Mereka datang ke sini dengan bahasa seadanya, tapi bisa mencetak banyak ulama-ulama besar. Kita dengan bahasa yang super teratur, tapi jadinya hanya sekedar seperti suara kata atau suara jangkrik yang cukup didengarkan. Mereka satu kata maka akan diterima oleh hati, karena memang itu sudah dia lakukan dan itu sudah menjadi darah dagingnya dia. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa mendengar semuanya. Ya Rabbal Alamin, radhiyallahu anhum ajma'in. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.